Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang praktek pengadaan, perilaku anti persaingan, anti korupsi, dan pajak. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan elemen utama JRI 204, JRI 205, JRI 206, dan JRI 207. Yang kedua, memahami peran pengadaan berkelanjutan, pencegahan korupsi, persaingan usaha yang sehat, dan transparansi pajak dalam pelaporan keberlanjutan. Yang ketiga, menganalisis bagaimana perusahaan mengintegrasikan keempat aspek tersebut untuk membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Kita masuk ke dalam JRI 204 tentang praktek pengadaan. JRI 204 memfokuskan keterlibatan pemasok lokal dalam rantai pasokan. Ungkapan utamanya terdiri dari 2041, di mana diatur tentang proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal di lokal operasi yang signifikan. Tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, serta menciptakan hubungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Contoh implementasi JRI 204 di perusahaan, yaitu di BRI ya. Nah, ini BRI memiliki program kredit bagi UMKM untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai pasokan. Nah, kemudian BRI juga memiliki kebijakan pengadaan yang memprioritaskan pemasok lokal. Pengadaan berkelanjutan menjadi strategi untuk memperkuat ekosistem usaha kecil dan ekonomi daerah. Kemudian kita masuk ke dalam JRI 205 tentang anti korupsi. JRI 205 memfokuskan pencegahan korupsi dan peningkatan integritas bisnis. Ungkapan utamanya terdiri dari 2051, operasi yang dinilai memiliki risiko korupsi, 2052, pelatihan dan komunikasi kebijakan anti korupsi, 2053, insiden korupsi yang terbukti dan tindak lanjutnya. Melalui pelatihan, audit internal, dan saluran pelaporan, yaitu whistleblowing, perusahaan dapat mencegah dan menangani praktek korupsi secara efektif. Contoh implementasi JRI 205 di perusahaan, pertama di BRI. Ya, BRI memiliki kebijakan zero tolerance terhadap korupsi, tersedia platform pelaporan berbasis aplikasi. Sedangkan di Pertamina, Pertamina memiliki sertifikasi ISO 37001 yang merupakan sistem manajemen anti penyuapan, kemudian juga terdapat adanya pelatihan anti korupsi bagi seluruh karyawan. Nah, berkaitan dengan JRI 205, integritas dan transparansi ini merupakan fondasi tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Kemudian JRI 206 tentang perilaku anti persaingan. JRI 206 ini memfokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha dan mencegah praktek tidak adil seperti kartel dan atau monopoli ya. Ungkapan utamanya terdiri dari 2061, di mana diatur tentang tindakan hukum terkait perilaku anti persaingan, praktek anti pakat dan monopoli. JRI 206.1 ya ini mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan persaingan sehat, memantau pasar dan melakukan pelatihan anti persaingan bagi karyawan dan mitra bisnis. Kemudian JRI 207 berkaitan dengan pajak dan transparansi. JRI 207 memfokuskan transparansi strategi perpajakan dan kontribusi perusahaan dalam pembangunan ekonomi. Ungkapan utamanya terdiri dari 2071, pendekatan terhadap pajak dan manajemen risiko perusahaan, kemudian 2072 adalah tata kelola dan pengendalian pajak, 2073 keterlibatan pemangku kepentingan dalam isu pajak, 2074 laporan per negara, country by country reporting. Nah, pelaporan pajak yang transparan sebagaimana diatur dalam JRI 207 dapat meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi perusahaan. Jadi kalau kita simpulkan berkaitan dengan peran JRI 204 sampai dengan 207 dalam membangun keberlanjutan ekonomi, yang pertama adalah pengadaan keberlanjutan memperkuat ekonomi lokal dan rantai pasokan. Kemudian yang kedua, pencegahan korupsi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan etis. Yang ketiga, persaingan usaha yang sehat menjaga inovasi dan keadilan pasar. Dan yang keempat adalah transparansi pajak menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan sehingga integrasi keempat aspek ini memperkuat akuntabilitas, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.